Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, saya kali ini mengajak bagi mereka yang masih istiqomah dengan saya untuk membahas sebuah topik yang menurut saya itu sangat penting untuk Anda. Karena banyak juga yang bertanya kepada saya bagaimana cara kita bisa memahami bagaimana cara kita bisa memahami tentang dohirnya Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu bahwa manusia tidak akan mampu melihat serta mengenal Tuhannya sampai kapanpun, karena di luar hasil pemikiran manusia. Tapi Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan jalan kepada Anda, kepada saya, untuk bisa paham bahwa Dia itu ada. Kalau di dalam ajaran Quran, Anda bisa belajarnya melalui ilmu tauhid atau ilmu kalam, tapi itu semua masih sifatnya keimanan, keyakinan. Tahu ada Tuhan. Siapapun ditanya, ya saya percaya Tuhan. Tapi kalau saya tanya kenal atau tidak, diam mereka. Maka kali ini saya mengajak bagaimana caranya supaya kita semakin gayeng mengenal Tuhannya, sehingga kita tidak membuat persepsi yang keliru. Mari satu persatu saya uraikan. Di depan saya sudah ada poin-poinnya yang mudah-mudahan Anda sabar mengikutinya. Yang pertama, dipegang betul, dipahami betul, dan diterima bahwa Dia, yaitu Tuhan Anda, Tuhan saya, itu tidak diciptakan. Jangan bertanya kebaliknya. Dia tidak diciptakan. Ya, untuk membuktikan adanya Dia, bukan ditanya seperti Anda bertanya kepada benda. Tidak, karena Dia tidak diciptakan. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakannya. Maka untuk bisa memahaminya adalah Anda melihat adanya bukti ciptaannya itu. Jadi bukan penciptanya yang Anda ingin lihat, tapi adanya bukti ciptaannya. Anda, saya, langit dan bumi ini ciptaannya yang dalam bahasa kaidah Islam dinamakan, bahasa Arab dinamakan makhluk itu tadi. Ada makhluk ciptaannya itu. Maka dengan demikian dapat disimpulkan oleh Anda, oleh saya, bahwa segala sesuatu yang tercipta, saya, Anda, dan sebagainya itu, yaitu makhluk, pasti, pasti, dia bukan pencipta atau Tuhan. Karena ciptaan. Sehingga kalau Anda ingin mewujudkan Tuhan dalam bentuk benda, benda itu ciptaan, pasti itu bukan Tuhan. Tolong ini dipegang dulu. Jadi untuk bisa paham tentang adanya Tuhan itu,
terhampar di depan sekeliling kita, ada ciptaannya, ada yang diciptakannya. Maka yang diciptakannya ini so pasti bukan pencipta. Di mana penciptanya? Penciptanya itu adalah yang menciptakannya. Di mana Tuhannya? Tuhannya adalah yang menciptakan makhluk itu sendiri. Satu. Yang kedua, kalau Anda sudah pegang dengan pemahaman itu, tolong dipahami juga bahwa di dalam alam ini tidak mungkin ada duplikasi yang serupa dengan Tuhannya. Tidak mungkin. Kenapa tidak bisa diduplikasi? Tidak bisa diduplikat? Karena kekuasaannya yang tak mungkin diduplikasi. Kekuatannya begitu luas, begitu besar. Bagaimana Anda bisa menduplikasi dengan bentuk-bentuk wajah Tuhan yang diciptakan oleh Anda sendiri? Tidak mungkin. Tidak terjangkau. Dia tidak bisa diduplikasi. Di dalam Quran dikatakan bahkannya, Dia Allah yang ahad tadi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tadi, yang kepada segala sesuatu itu bergantung, dan dia tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak. Nah, di dalam alam ini tidak ada yang serupa. Tidak ada duplikatnya Tuhan. Kalau di dalam alam kemudian ada itu Tuhan singgahnya itu terang jelas dusta. Karena akal kita tidak sampai ke sana. Panca indera kita, waktu kita pun belum sampai ke sana. Sudah dua. Jadi tidak ada duplikatnya. Tidak ada yang menyerupai dia. Yang ketiga, terpapar di depan Anda, di sekitar Anda, bahwa alam raya yang begitu luas, bintang-bintang, matahari, bulan, bumi, lautan, tanaman, termasuk manusia, hewan, diri kita ini tadi, adalah merupakan hasil kreasinya. Itu kreativitasnya Allah. Berbagai variasi, bentuk, ukuran, dari yang kecil sampai besar, warna, dan sebagainya. Angka harapan hidupnya itu merupakan kreasinya ilahi, bukan kreasi makhluk itu sendiri. Maka kalau Anda melihat kreasinya di dalam alam ini tadi, itu Anda harus menyimpulkan bahwa itu bukan wujud Tuhan. Ada orang mewujudkan Tuhannya seperti mempunyai telalai, ada mempunyai Tuhannya itu rajanya kera dan sebagainya. Ini untuk saya pembelokan yang jauh sekali, dan itu sebetulnya penghinaan terhadap keyakinan Anda sendiri. Jelas bukan wujud ilahi, alam sehebat apapun di bumi ini tadi. Sehingga kalau itu Anda pegang bahwa itu bukan wujud ilahi, maka dapat disimpulkan bahwasanya siapapun yang mewujudkan bentuk Tuhan, mencoba mewujudkan bentuk Tuhan, berupa ciptaannya jelas itu bukti daripada kebodohan yang bersangkutan. Nabiullah Ibrahim, ayahnya tukang membuat Tuhan dalam bentuk patung, dan dia disuruh menjual ke pasar. Sehingga pada saat
dia membawa Tuhan-Tuhan yang dari kayu yang berat itu tadi. Teriak-teriak Nabi Ibrahim. Siapa mau beli Tuhan? Banting harga, harga murah, potongan harga. Ayo, siapa mau beli Tuhan? Jadi nadanya akhirnya nada cemoohan. Masa Tuhan dijual? Masa Tuhan itu ditarik? Sehingga Nabi Ibrahim seperti itu. Karena ketauhidannya tinggi, rasionya jalan. Kenapa patung-patung di kerajaan itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dengan diam-diam? Sehingga orang tahu bahwa itu Nabi Ibrahim, manakala ditanya, diadilin. Apakah bukan kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim dengan diplomasi, jangan tanya saya, tapi tanya Tuhan yang besar itu. Tuh, ada palunya di dia. Ada pecoknya tuh di tangannya. Pasti dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil karena takut disaingin. Mereka mengatakan, bagaimana bisa menghancurkan Tuhan-Tuhannya, sedangkan dia tidak bisa bergerak. Sudah tahu tidak bisa bergerak, kenapa Anda sembah? Kenapa Anda Anda yakini? Itu diplomasi ilmu mantik, logika pada Nabiullah Ibrahim. Seperti itu. Karena tidak mungkin Tuhan itu diwujudkan. Kalau membuat skenario diwujudkan, maka jelas itu adalah sebuah kebodohan yang mewujudkan, yang dipunyai oleh yang bersangkutan. Berikutnya, saya dan Anda sebagai makhluk yang dinamakan manusia, ini adalah merupakan sebuah bukti konkret tentang kesempurnaan kreasinya. Kita dikatakan sempurna oleh ilahi itu karena ilahinya sendiri yang berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku sempurnakan, aku ciptakan dengan sempurna penciptaan diri Anda, diri saya ini. Itu sebuah bukti daripada kreasinya. Karena ini kita adalah sempurna, katanya Allah, maka kita ini memiliki daya serap untuk bisa mengunduh, untuk bisa memahami hadirnya ilahi itu tadi, bukan pada wujud. Karena tadi sudah saya katakan, gak mungkin diwujudkan sebagai makhluk, bukan pada kreasinya atau perbuatannya, karena kita tidak mungkin bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat. Menurunkan hujan saja kita tidak mampu, membuat tunas tanaman saja tidak mampu. Tapi ada satu sifat Tuhan yang bisa kita adaptasi, yaitu sifatnya dia, sifat ilahi. Dan sifat ilahi itu banyak sekali. Mulai dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur, Ghafar, Nur, cahaya, dan sebagainya. Anda silakan tuh baca di dalam Asmaul Husna. Itu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Itu bisa Anda adopsi. Karena apa? Anda dan saya adalah hasil kreasinya. Sehingga sifat ketuhanan itu bisa Anda ambil. Sehingga dapat disimpulkan di sini adanya peluang penyatuan diri manusia, penyatuan diri Anda
dengan ilahi. Melalui apa? Melalui sifatnya, bukan bentuk dan bukan perbuatan. Mudah-mudahan Anda paham. Karena Anda bisa mengadopsi sifat ilahi, maka tolong, karena sifat itu berada di dalam rongga dada ini, maka tolong rongga dada Anda itu jangan ditempatin oleh keburukan-keburukan yang dibisikkan oleh setan itu. Dan ini selalu dimintakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, itu tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mohon kepada ilahi tadi itu, pencipta diri kita, ilah kita itu, agar supaya rongga dada kita ini tidak diinjeksi, dimasukin oleh bisikan-bisikan setan yang buruk itu. Karena apa? Itu adalah absorben, daya serap, agar supaya Anda bisa menyerap sifat-sifat keilahian. Dan itu diperkenankan. Memang di situ, memang begitu caranya. Silakan, itu tergantung pada kelayakan Anda. Kalau ini Anda tidak bisa masukin, Anda tidak pernah mau belajar di sini, jangan harap Anda bisa bertemu dengan wujudnya tadi itu. Jangan harap, no way. Di bumi ini, wujud ilahi direfleksikan dalam makhluk dan kreasinya atau perbuatnya. Direfleksikan dalam kreasi alam ini, tapi sifat ilahi itu bisa diadopsi oleh Anda, sehingga nanti antara wujud, sifat, dan perbuatan, mudah-mudahan diperkenanan di akhirat, bisa disatukan menjadi satu unity dalam diri Anda. Saya teruskan. Waktu adalah makhluk ciptaan ilahi. Dan kita tidak bisa lepas daripada ikatan waktu. Karena seluruh makhluk-makhluk lain dimasukkan di dalam waktu itu. Nah, waktu yang diberikan kepada kita itu pendek. Itu yang dinamakan usia atau umur. Sebetulnya dengan adanya waktu yang begitu berat, yang begitu pendek, Anda bisa melihat bahwa di situ ada keberadaan pencipta waktu itu sendiri yang menjebak kita, yang menyebabkan kita tidak bisa lari. Saya sudah terjebak di dalam waktu yang sekarang waktu semakin pendek yang diberikan kepada ilahi, karena saya sudah hidup di alam ini 70 tahun lebih, sehingga dengan demikian ini adalah sebuah bukti bahwa saya dan Anda adalah merupakan makhluk ciptaannya yang tidak bisa melepaskan diri daripada waktu yang diberikannya. Sehingga dapat disimpulkan di sini, tidak ada sesuatu pun di dalam alam ini yang bersifat abadi. Semuanya terjebak di dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Maka dengan demikian, dengan adanya wujudnya waktu, maka itu sebagai ciptaannya, Anda sudah bisa melihat, bisa paham adanya pewujud waktu, yaitu ilahi itu sendiri. Dan dia yang menetapkan ukuran-ukuran waktu kepada seluruh ciptaannya. Kita teruskan.
Contoh daripada waktu itu apa? Paling mudah adalah tanaman. Ada yang ribuan tahun hidup di atas permukaan bumi. Manakala tanaman itu tumbuh di atas permukaan, disebut tumbuhan atau tanaman karena tumbuh di atas permukaan bumi. Tapi manakala tanaman itu sudah mati, rubuh, disebut batang kayu. Dan apabila dibenamkan, terbenam di dalam tanah dan ribuan tahun berada di sana, bukan tanaman lagi, tapi jadi fosil, namanya batu bara. Mulai pahamkah Anda bahwa yang dinamakan tanaman itu relatif pendek selama ada di atas muka bumi? Binatang sama juga. Selama dia bergentayangan di atas permukaan bumi, dikatakan hewan atau binatang. Akan tetapi kalau dia sudah mati dikatakan bangkai, dan apabila dimasukkan ke dalam bumi ribuan tahun bisa menjadi fosil, batu-batuan, dan ada yang menjadi minyak. Minyak yang Anda bor, yang sekarang diperdagangkan, itulah adalah merupakan fosil. Oleh kekuatan tenaga bumi, sehingga menjadi minyak tadi. Dari mana? Dari binatang itu tadi. Manusia sama. Saya masih hidup dikatakan manusia. Anda sekarang mendengarkan manusia. Begitu Anda mati, saya mati, dikatakan bangkai manusia. Dan begitu masukkan ke dalam tanah, Anda akan dikatakan bukan bangkai lagi, akan tetapi mayat yang sudah menjadi tanah, tulang belulang, tidak bisa dikatakan manusia. Dan bahkan ada contoh bangsa Pompei yang kena letusan gunung itu kemudian mati menjadi fosil, batu menjadi tontonan. Itu contohnya bahwasanya Allah penguasa daripada waktu itu yang menentukan mau dibuat apa Anda. Itu tergantung kreasinya. Di situ Anda bisa melihat dohirnya ilahi. Yang berikutnya, kalau Anda pelajari Al-Quran dengan benar, setelah Allah menciptakan apa yang dinamakan waktu, maka waktu itu tadi dipenuhi oleh makhluk kedua ciptaan Allah, itu energi. Baik waktu maupun energi itu tidak terbatas, karena itu merupakan sebuah kreasi yang langsung dekat dengan ilahinya. Sehingga energi yang sudah tercipta di dalam alam sebelum kita ada, sebelum makhluk-makhluk ada, itu semua energi. Tidak terlihat sebelum matahari. Maka energi-energi itu tadi yang sudah tercipta itu oleh Allah diwujudkan energi itu dalam berbagai macam jenis makhluk hidup dan benda mati. Ada energi kemudian kan dijadikan cahaya. Cahaya itu energi. Tapi cahaya itu adalah merupakan kumpulan energi yang lepas dari sumbernya. Cahaya ilahi, energi. Dari cahaya itulah kemudian diwujudkan makhluk ciptaan Allah. Quran mengatakan itu adalah jenis-jenis malaikat yang tidak terhitung, jauh lebih besar, lebih lama, lebih luas daripada makhluk namanya manusia, dari cahaya. Jadi malaikat itu adalah energi dari cahaya. Tidak aneh kalau kecepatannya itu melebihi kecepatan apapun di dalam alam, karena bahan baku itu adalah cahaya. Yang kita tahu cahaya itu bergerak
Di dalam 1 detik 300.000 kilometer. Anda bisa bayangkan itu. Itu cahaya. Yang kedua, ada energi yang dalam pijaran api yang menyala. Itu energi yang lepas. Dari pijaran api itu, kemudian oleh Allah diciptakan makhluk yang namanya bangsa jin. Itulah sebabnya kenapa bangsa jin itu iri, dengki, hasad, dan sebagainya. Karena memang dia mempunyai sifat bawaan dari api. Panas. Ingin memusnahkan segala sesuatu yang tersentuh. Kalau tidak dikontrol. Yang ketiga, energi yang ada di dalam alam itu ada yang diwujudkan dalam bentuk batu-batuan, dalam bentuk benda. Dari energi inilah kemudian terjadi proses menjadi tanah. Batu-batuan mulai proses yang lama akhirnya akan menjadi tanah. Planet-planet menjadi tanah. Dari bahan baku inilah kemudian diciptakan oleh Allah jasad yang sifatnya fisik, nampak, bisa dipegang oleh kita. Antara lain adalah kita manusia, binatang, dan tanaman. Bahan bakunya dari tanah. Unsur-unsurnya dari tanah. Untuk tulang belulang itu. Itulah sebabnya kita tidak bisa lepas daripada segala sesuatu yang ada di atas tanah. Karena kita terikat. Kita rapuh. Ada makhluk yang lain namanya roh. Itu makhluk. Dan memiliki daya hidup. Roh ini yang kemudian dimasukkan di dalam jasad manusia yang berbau tanah itu. Maka makhluk manusia yang dari tanah itu menjadi hidup. Itu semua adalah energi-energi yang lepas dan energi yang terikat terbentuk menjadi makhluk-makhluk ilahi yang sudah Anda kenal, saya kenal. Dengan melihat itu, harusnya Anda sudah bisa mengenal bahwasanya dialah Allah pencipta energi dan energi itu terwujud di depan mata Anda. Energi matahari, energi angin, energi gelombang, energi petir, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan melihat itu tadi, Anda akan bisa melihat wujud kreasinya, sehingga Anda semakin paham. Itulah kreasinya Allah, yang diberikan kepada kita, bukan untuk menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Anda dan saya hanya bagian kecil daripada makhluk Tuhan ciptaannya yang begitu banyak ini. Nah, berikutnya, agar supaya semua kreasi ciptaannya itu tetap abadi, tetap masih mempunyai azas manfaat dalam kehidupan siapapun di kolong langit ini tadi, maka oleh Allah dibuat aturan-aturan. Dalam bahasa Arabnya syariat itu aturan. Aturan-aturan. Aturan yaitu sesuatu kepastian daripada ciptaannya. Karena tanpa aturan itu menjadi uncertainty, susah untuk mengukur. Dengan aturannya itu, yang pertama, dengan aturan agar supaya long life, relatif abadi. Kalau tidak ada aturan itu, tidak ada aturan-aturannya itu,
Tanaman mudah mati, tidak ada sinar matahari, tidak ada air, tidak ada unsur hara, mudah mati. Maka dibuat aturan-aturan, sumber mata air, dikasih matahari, dikasih unsur hara di dalamnya, tumbuh. Termasuk kita. Kalau kita tidak makan dan minum, itu aturannya. Maka kita cepat mati. Agar supaya kita long life. Relatif hidup sesuai dengan peruntukannya. Itu yang pertama. Kenapa? Ada aturan. Yang kedua, diberikan aturan-aturan oleh Allah itu khususnya yang langsung kepada manusia. Kita sering mengenal syariat-syariat ilahi itu sebetulnya bukan untuk ilahi, tapi untuk kemuliaan yang bersangkutan. Manakala Anda melaksanakan apa yang ada di dalam aturan, Anda sedang terangkat di dalam makom man mahmuda, makom kemuliaan. Jadi pada saat saya tidak minum khamr, itu bukan minum khamr itu sebagai pengikat, tapi pemberitahuan, karena itu bukan untuk diminum. Itu desinfektan, pembersih hama. Kalau kamu minum, maka ya kamu bukan orang mulia, bodoh. Jadi kalau di barat atau dimanapun Anda menjadi bagian daripada kebodohan, maka itu bukan kebanggaan, tapi menunjukkan kehinaan diri Anda. Anda tidak layak untuk menjadi orang yang mulia. Di bumi saja seperti itu. Tengok kembali. Kalau di bumi Anda masih terjebak seperti itu, jangan harap untuk ketemu dengan zat yang maha mulia. Yang berikutnya, kenapa ada aturan? Supaya Anda hidup sejahtera. Tidak sakit, merokok. Bukan masalah halal haram. Tapi itu adalah untuk kesejahteraan Anda. Karena paru-paru ini untuk tempatnya oksigen supaya terserap. Kalau paru-parunya rusak, Anda itu tadi, maka oksigen yang masuk itu menjadi terbuang. Anda tidak akan mencapai standar kesehatan Anda itu sendiri. Anda hidup tidak sejahtera. Itu aturannya. Sejahtera. Anda agar supaya tidak berbuat kerusakan. Agar supaya apa? Agar supaya Anda sejahtera. Dan berikutnya adalah keseimbangan. Ada hidup, ada mati. Itu aturan ilahi. Untuk apa? Keseimbangan. Supaya tidak padat populasi. Ada sakit, ada sehat. Keseimbangan. Supaya manakala Anda sehat, Anda bisa merasakan nikmatnya sehat. Karena Anda pernah sakit. Hidup Anda sulit, ada kemudahan. Itu adalah merupakan keseimbangan yang harus Anda terima sebagai bagian pemeliharaan kepada Anda dari aturan-aturan yang diciptakannya. Dengan demikian, Anda sudah bisa merasakan dohirnya, memahamin sifat ilahi pada diri Anda. Bahwa kita hanya bagian daripada aturan-aturan ilahi yang harus kita laksanakan dengan sabar dan tetap teguh. Yang berikutnya, pegang oleh Anda bahwa alam seisinya pasti akan punah, akan binasa, akan hilang. Kalau alam itu sudah punah, sudah tidak ada, maka yang tinggal adalah penyebab kepunahan itu yang kita sebut sebagai ilahi. Itu harus dipegang oleh Anda sehingga Anda
mawas diri. Dan ini disampaikan di dalam surat Ar-Rahman, surat 55, ayat 26, 27. Saya bacakan. Kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di bumi, ada di dalam alam ini, pasti akan binasa. Pasti akan punah. Pasti akan hilang. Itu sebuah aturan ketetapan ilahi yang sudah diprogram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setelah punah semua alam ini tadi, maka yang tinggal, maka yang tetap, yang kekal adalah tinggal wajah ilahinya itu sendiri. Tuhanmu itu sendiri yang menyebabkan kepunahan. Kenapa? Karena dia maha besar dan maha mulia. Tidak mungkin tersentuh oleh kebinasaan. Coba ini dipahamin sebagai sebuah metode untuk Anda bisa memahami kehadiran ilahi di dalam hidup Anda ini tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mustahil, tidak akan masuk akal rekayasa apapun yang Anda lakukan untuk mencari keabadian hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana Kaisar Qing, Kaisar Cina, Kaisar pertama yang menyatukan negeri Cina. Dia merasa kekuasaannya, kehebatannya. Dia mencari ramuan-ramuan keabadian. Sehingga mengelilingi negerinya dengan tentaranya. Akhirnya dia menjadi bangkai yang berbau busuk, yang diarak, disembunyikan oleh Kasimnya supaya menutupin kematiannya itu. Toh mati juga. Semua sudah ada pada raja-raja, mati juga. Pada penguasa di negeri mana, jangan Anda mencari keabadian dengan kekuasaan Anda, dengan kehidupan Anda, karena hukum alam tidak berbicara tentang keabadian. Hukum alam berbicara tentang kepunahan. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna hebat. Tsumma radatnahu asfala safilin. Habis begitu mereka akan binasa, akan tercerai-berai kembali, yaitu menjadi tanah. Mari pertemuan ini kita tutup dengan informasi dari Allah kepada kita, kepada Anda, melalui Al-Quran yang mulia ini. Anda baca surat At-Tin, buah tin, At-Tin. Pendek ayat itu, tapi dalam menghujam isinya. Saya bacakan. Wat-tini waz-zaitun. Bersumpah Allah. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Terangkat itu. Nama buah dijadikan sumpahnya Allah. Kenapa sampai bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun itu tadi? Selain buah itu adalah buah yang sudah dikenal untuk masyarakat Timur Tengah. Pasti di dalamnya itu ada hikmah lain sampai terangkat ke langit. Dan bersumpah dengan makhluknya itu tadi,
karena itu yang mudah dipahamin oleh makhluk. Supaya untuk mengenal ilahinya, maka kenali buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan bersumpah demi gunung Sinai, di mana mempunyai historis, yaitu diturunkannya wahyu kepada Nabi Musa itu tadi. Berarti gunung itu gunung yang diberkati. Dan Anda kalau ingin mengenal Tuhan, perhatikanlah bagaimana azas manfaat gunung itu ciptaannya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman, sejahtera. Mekah diangkat oleh Allah. Itulah sebabnya tidak boleh orang-orang musyrik itu hidup di dalamnya, karena dibersihkan jiwa manusia yang ada di situ itu supaya aman, tidak saling sikut menyikut, saling berkhianat, karena itu adalah sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah selama manusianya itu tadi tidak merusaknya. Nah, di sini Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kamu telah menciptakan, menjadikan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik itu mempunyai dimensi luas. Baik dalam bentuk enak dipandang, baik dalam bentuk fleksibilitas, bisa bermanuver, baik dalam bentuk reproduksi yang konsisten, baik dalam bentuk yaitu manusia bisa memegang amanah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi meskipun baik seperti itu, sempurna seperti itu, ada hukum Allah. Tsumma radatnahu asfala safilin. Semua kebaikan manusia itu tadi yang sudah terjadi itu akan kami kembalikan, kata Allah. Dia ke tempat yang serendah-rendahnya dalam tanah. Ada yang tadi jadi fosil, jadi tulang belulang, bahkan sekarang oleh arkeolog digali kuburan-kuburan, mumi-mumi, hanya untuk menjadi tontonan. Di mana keindahannya? Sudah tidak menarik. Banyak kebaikannya tidak menarik. Anda dan saya seperti itu. Jangan bangga. Karena rumus ilahi ini tadi sudah terpatri. Kita tidak bisa menghindarinya. Secara fisik seperti itu. Tapi ada satu hal yang menyebabkan Anda tidak akan menjadi rendah dan hina dina itu tadi. Ayat ke-6-nya, tolong dipegang benar. Illaladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba dengarkan ini. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Artinya, manakala menjadi manusia hidup di atas muka bumi ini, Anda mengimani kebenaran. Saya berulang kali mengimani kebenaran, mengenai kebaikan. Tapi itu bukan hanya di hati, tapi dioperasionalkan, diwujudkan. Itu yang dinamakan amal kesolehan, amal kebaikan. Maka mereka akan mendapatkan buah daripada apa yang diimanin, yang sudah berwujud kebaikan itu tadi. Di sisi Tuhan yang tidak ada putus-putusnya. Itu yang Anda pegang. Jadi hidup ini adalah sebuah peluang. Kalau secara fisik Anda akan menjadi bangkai, menjadi tanah, tapi secara keyakinan, kerohanian,
Anda tetap akan dalam keabadian yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa Anda sekarang selalu menolak kebenaran itu? Padahal hari perhitungan itu adalah sesuatu yang akan terwujud, di mana kita akan diminta keterangan-keterangan terhadap apa yang kita perbuat itu. Mari sebelum itu terwujud, kita usaha semaksimal mungkin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Mari kita lakukan ikhtiar kita ini, karena kita akan hadir di hadirat Allah yang paling adil di akhirat kala itu. Jadi di akhirat Anda akan bisa bersatu kembali, akan bisa semakin kenal, lebih kenal daripada jari jemari Anda terhadap ilahi. Apabila tadi Anda tidak hanya jadi tanah kembali, tapi amalan Anda akan terbawa untuk penyatuan diri dengan pencipta kita. Mudah-mudahan dengan uraian saya yang pendek, yang ringkas ini tadi, Anda semakin merindukan ilahinya, berusaha mencari, jangan berputus asa. Allah Zat yang Maha Rahman, Rahim, Maha Adil, Maha Mulia, bukan untuk ditakutin, tapi untuk dirindukan. Mudah-mudahan Anda paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.